Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Akbar SHI MH. Saya merupakan lulusan pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh untuk serata 1 dan lulusan pada program studi Magister Ilmu Hukum dengan peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk serata 2. Sekarang saya adalah seorang dosen pada bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Di fakultas ini saya mengampu 5 mata kuliah wajib program studi, yakni mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Pengantar Hukum Indonesia, dan Kriminologi. Dan ada 2 mata kuliah pilihan atau peminatan, yakni Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Pidana Islam. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya pilih adalah Hukum Acara Pidana dengan bobot 3 SKS yang saya ampu secara tim teaching bersama Profesor Muhammad Din SHMH. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini ditujukan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang proses peradilan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada akhirnya putusan dan upaya hukum. Metode pembelajaran di kelas yang saya ampu bersifat aktif, partisipatif, dan tentunya berbasis pada kasus-kasus pidana yang aktual. Untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa, saya menggunakan metode ceramah interaktif agar pemberian materi lebih inovatif dan tidak membosankan. Sedangkan untuk mendukung keterampilan mahasiswa dalam penyelesaian masalah-masalah hukum berbasis pada ilmu hukum acara pidana yang mereka peroleh, saya biasanya membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, meminta mereka mendiskusikan kasus, dan kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka. Capaian pembelajaran. Hukum acara pidana ini memiliki 2 capaian pembelajaran lulusan dan 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai teori-teori dasar hukum dan penerapannya secara inovatif di masyarakat. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan yang kedua, yakni mahasiswa memiliki hard skill dan soft skill untuk menyusun berbagai dokumen hukum yang relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar hukum dengan baik. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teori hukum dasar pada kasus sederhana di masyarakat. Dan terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami jenis-jenis dokumen hukum yang diperlukan dalam berbagai bidang hukum. Untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah ini, saya menggunakan berbagai media pembelajaran, di antaranya buku hukum acara pidana, esai hukum, PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, dan video pembelajaran terkait dengan kasus-kasus atau video-video persidangan. Adapun materi yang diajarkan pada mata kuliah hukum acara pidana ini meliputi azas dan ruang lingkup hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan, tata cara upaya paksa dan pemeriksaan dalam penyidikan, jenis-jenis pemeriksaan di persidangan, kewenangan dan mekanisme pra-peradilan, hak-hak tersangka atau terdakwa, ganti rugi dan rehabilitasi, sistem pembuktian dan alat bukti, surat tuntutan pidana, pembelaan dan putusan pengadilan, upaya hukum, dan terakhir putusan hakim. Adapun materi pembelajaran yang akan saya praktekkan dalam video ini adalah sistem pembuktian dan alat bukti. Tujuannya agar mahasiswa mampu menganalisis dan membedakan 4 jenis sistem pembuktian dan alat-alat bukti. Agar capaian pembelajaran dapat diketahui, saya menggunakan instrumen yang objektif dan terukur. Secara keseluruhan, komponen penilaian yang saya gunakan adalah pertama, kuis sebanyak 10%, tugas 20%, UTS 30%,
dan UAS atau ujian akhir semester 40%. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi adik sekalian. Sehat semua ya. Nggak ada yang belum makan. Biasanya ada mahasiswa biasanya pagi ada yang tidak makan, apakah karena nggak selera atau mungkin telah turun, itu kan alasan klasik ya, tidak pernah alami. Tapi saya sarankan sekali, setiap kali mau belajar itu mestinya segalanya harus fit, termasuk dengan kondisi fisik kita. Jadi harus makan pagi, ya minum yang cukup sehingga saat kita berada di kelas itu semua sudah dalam keadaan baik dan siap untuk mendengarkan penjelasan. Jadi sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya sekalian. Materi kita kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, di mana pada hari ini kita akan bicara tentang alat bukti. Sebelum berbicara apa saja alat bukti yang diatur menurut kitab undang-undang hukum acara pidana kita, saya terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah dulu, karena nanti dalam bahasa Inggris misalnya kalian sering mendengar misalnya kata proof. Nah, dalam konteks hukum acara pidana sebenarnya ada perbedaan antara proof dan evidence. Proof itu mengacu kepada membuktikan, walaupun terkadang digunakan sebagai kata benda yang bermakna bukti. Misalnya, if we approve, dia beri kepada saya suatu bukti ataupun sebuah bukti. Tapi sebenarnya dalam konteks hukum acara pidana, proof itu lebih kepada membuktikan proses bagaimana sesuatu dalam konteks hukum pidana tadi, tindak pidana itu dapat dibuktikan. Nah, sedangkan yang kita hendak bicarakan ini sebenarnya lebih kepada evidence. Tapi karena mata kuliah ini relatif panjang sebenarnya, SKS-nya juga banyak, alat bukti itu sendiri kita bicarakan setidaknya minimal 2 kali pertemuan, ya, sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Maka ada baiknya mungkin saya tidak langsung memang berbicara tentang alat bukti itu. Saya terlebih dahulu mau menjelaskan bagian dari pembuktian itu sendiri. Ada sekarang bicara pembuktian, ada banyak teori sebenarnya yang menjelaskan tentang bagaimana pembuktian di suatu negara. Sedangkan untuk konteks negara kita mengandung yang disebut dengan negatif fatalist theory ataupun pembuktian hukum negatif. Artinya apa? Perlu ada 2 alat bukti yang karenanya hakim menjadi yakin. Nah, ini bagian ini yang saya mau terangkan dulu. Ya. Untuk 2 alat bukti yang karenanya hakim menjadi yakin, ini adalah kalimat yang sebenarnya nggak terputus. Tapi seringkali kita membahasakannya dengan minimal 2 alat bukti plus keyakinan hakim. Saya mengatakan bahwa penjelasan semacam itu kurang tepat. Ya. Karena kesannya keyakinan ini berdiri sendiri yang kemudian ditambah dengan 2 alat bukti. Padahal dalam konteks hukum acara pidana kita, keyakinan ini ya muncul dari alat bukti, tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, hakim sah berada di ruang sidang itu tidak mungkin punya apapun, dalam artian tak memiliki satu persepsi apapun terhadap sidang dakwah. Maka tidak jarang memang hakim karena mungkin pemahaman yang salah ini memiliki komentar ataupun mengomentari berjalannya sidang seakan-akan dia sudah punya keyakinan tertentu. Misal kalau kalian perhatikan kasus Desya Mirna, hakim pernah berkomentar begini, kalau bukan Anda, lantas siapa lagi? Coba perhatikan kalimat hakim. Kalau bukan Anda, lantas siapa lagi? Itu menunjukkan apa? Bahwa hakim sudah memang punya keyakinan ini orang pasti pelakunya. Karena kalau bukan dia, siapa lagi? Nah, ini sebenarnya kritik. Jadi bukan keyakinan hakim berdiri sendiri, tapi dia muncul
karena adanya alat bukti. Jadi presumption of innocence itu benar-benar harus diterapkan. Hakim itu benar-benar berada di posisi netral dalam konteks membuktikan. Nah, berikutnya hadir sekalian terkait dengan dua alat bukti ini, ya, hal yang juga menurut saya relatif sering disalahartikan adalah bahwa dua alat bukti itu harus dua alat bukti yang berlainan. Padahal tak satu pun pasal itu tidak menjelaskan bagian itu. Yang ada adalah menjelaskan tentang satu saksi, bukan satu. Hal ini tentu mengacu kepada satu prinsip dalam pembuktian pidana yang kita sebut dalam bahasa Latin itu unus testis, nulus testis. Ya. Kalau kita perhatikan, ini memang menjadi basis dari minimum alat bukti ataupun menjadi prinsip untuk menentukan bahwa seharusnya memang dua. Tidak sah, tapi nggak sama sekali bahwa dari prinsip ini dua tadi harus berbeda. Dan dari kata satu saksi bersama saksi, tapi kalau dua saksi berarti saksi, dan itu kemudian harusnya bisa dimaknai sebagai mencukupi jumlah minimum. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau mengacu kepada historis dari prinsip ini, ya, ini yang paling mengakar sendiri adalah historis dari pemunculan kata itu sendiri. Kalian tahu ya kata testis? Yang pernah belajar biologi mestinya paham ya, kata testis. Ya. Satu testis, bukan testis. Ini sebenarnya mengacu kepada pemahaman yang sangat patriarkal, sangat laki-lakian mungkin masalahnya, sangat laki-lakian, yang menegasikan kesaksian perempuan. Dalam konteks dulu, yang boleh bersaksi itu hanya laki-laki. Bahkan dalam konteks itu jumlahnya cukup satu sebenarnya. Kalau dari kata unus testis, nulus testis, artinya seorang laki-laki sebenarnya sudah cukup. Tapi kemudian, ya, ketika ajaran Injil misalnya, ataupun dalam konteks kitab ulangan pertama misalnya, atau kitab Yahudi atau apa itu namanya, saya nggak tahu istilah dalam ajaran mereka. Mungkin dalam Alkitab ya, dalam Alkitab baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Di sana juga dikatakan bahwa satu orang saja itu nggak cukup membuktikan suatu perkara apapun. Ya setidaknya perlu dua atau tiga, barulah perkara itu dapat diyakini benar. Baru kemudian kita merujuk pada Al-Quran misalnya. Dalam semua perkara, Al-Quran itu mengatakan datangkanlah setidaknya dua orang saksi. Kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh dengan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Ini memang karena lagi-lagi pemahaman waktu itu ataupun memang kondisi sosial masyarakat waktu itu, keberadaan laki-laki dan perempuan itu relatif tidak setara, sehingga satu laki-laki itu dianggap sama dengan dua perempuan. Jadi kalau satu laki-laki tadi tidak ada, satu lagi laki-laki tidak ada, maka harus digantikan dengan dua perempuan. Tapi intinya adalah dua tadi menggantikan yang satu, dan pada intinya minimumnya tetap harus ada dua saksi. Dan dua saksi ya, dua saksi cukup kan? Tapi dalam prakteknya gimana? Dalam prakteknya gimana? Seringkali setelah ada 4 saksi pun alat bukti lain harus dicari. Oke, agak aneh ya, kalau ada perkara pidana yang ditolak ataupun tidak bisa dibuktikan dengan alasan kurang alat bukti. Yang kalau kurangnya semakin pemahaman tadi mungkin akan terjadi. Karena terkadang memang suatu tindak pidana itu mungkin saksi yang satu-satunya bisa menjelaskan, bukan yang lain. Entah mungkin karena pelaku sangat lihai dalam menghilangkan alat buktinya, atau ya karena peristiwa-peristiwa lainnya. Sampai sini ada sekarang ada yang kita naik dulu. Apakah memang ada hierarki dalam alat bukti? Hierarki dalam alat bukti ini menarik. Ya, tapi itu saya akan terangkan sekalian dengan penjelasan berikutnya. Oke, jadi kita masuk ke situ. Nah, jadi sekalian, selain tadi kata proof dengan kata evidence, sebenarnya ada bagian lainnya yang sering kita sebut dengan makna yang relatif sama, ataupun kita menyebutnya secara berbalik-balik. Misalnya ada suatu tindak pidana, kita bilang ada barang buktinya kan?
seakan-akan barang bukti itu menjadi sesuatu yang menentukan apakah peristiwa itu dapat dipidana atau tidak. Dalam hukum acara pidana sekali lagi basisnya adalah alat bukti, tapi bukan berarti barang bukti tidak penting. Nah, dalam konteks ini saya bisa perhatikan kira-kira mana yang barang, mana yang alat. Coba. Pistol? Barang. Oke. Itu perempuan yang mengintip dari jendela. Alat. Karena apa? Melihat langsung ya. Jadi dia menjadi alat bukti nantinya. Kemudian ini ada Prof. Andi Hamzah. Alat apa dia sorry? Memberi keterangan apa? Jadi harus dibedakan. Oke, ada barang, ada alat. Tapi memang dari sini dalam beberapa klasifikasi barang bukti itu juga termasuk alat bukti. Disebut dengan physical evidence atau alat bukti fisik. Cuman hak kita membedakannya. Akibatnya apa? Kalau barang bukti didatangkan semata-mata barang tanpa alat bukti yang lain, maka tindak pidana tidak dapat diputus. Atau hakim tidak boleh punya keyakinan apapun dengan barang bukti. Nah, keyakinannya harus muncul dari alat bukti. Lalu di mana ada barangnya? Ya harus juga ada kesaksian, harus ada keterangan ahli. Sebagai contoh misalnya, ada pistol, ya kan? Kita nggak tahu nih, ini pistol siapa? Tiba-tiba ada seorang saksi mengatakan, ya pistol itu milik saya. Maka keberadaan pistol tadi menjadi bahan. Maka kemudian memang si pemilik ini pembunuhnya, atau si pemilik ini nanti menjelaskan lagi bahwa tidak pistol ini milik saya, tapi saya pinjamkan ke si terdakwa. Karena mungkin terdakwa waktu itu katanya mau menembak burung atau apa, tiba-tiba yang menembak adalah manusia. Nah, dari sekarang ya, kita masuk ke klasifikasi yang paling umum. Ada direct evidence dan ada circumstantial evidence. Ada bukti langsung dan ada bukti tidak langsung. Mengacu kepada pertanyaan kamu tadi. Gara-gara ini, mestinya ada klasifikasi. Karena rasanya kan nggak logis, tidak masuk akal. Sesuatu yang bersifat langsung dipersamakan dengan alat bukti yang sama sekali tak berhubungan langsung dengan peristiwa. Dengan kata lain, mestinya yang langsung ini berada di hierarki teratas, dan yang tidak langsung berada di posisi yang terendah. Pasti begitu kan? Tapi sayangnya, Tuhan kita itu tidak mengenal hierarki. Kalau ada sekalian lihat ini, tidak ada hierarki. Ya, nanti ada yang pernah mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan? Ada? Atau ada yang pernah mendengar materi terkait dengan penyusunan atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan? Intinya dari sini bisa lihat, walaupun seringkali kita lihat angka 1, 2, 3 tidak menunjukkan hierarki, tapi sebenarnya dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, angka itu menunjukkan hierarki. Khususnya dalam hukum pidana itu sangat teliti, sangat detail bagian itu. Sebagai contoh, misalnya pidana pokok itu angka 1 kan? Pidana mati kan? 1. Kemudian pidana penjara dan seterusnya. Itu artinya pidana pokok itu yang paling tinggi derajat. Paling tinggi di sini maksudnya paling berperan. Tapi kalau ini dirumuskan dengan huruf, itu artinya memang tidak ada hierarki. Tidak ada hierarki. Cuma secara teori, dan ini menjadi perdebatan sengit antara Dr. Muzakir dengan Profesor Edi Waisirait dalam kasus Kamil. Prof. Edi ya bersikukuh mengatakan tidak ada hierarki, karena begitulah hukum positifnya begitu. Tapi Dr. Muzakir berkata lain. Ya memang dirumuskan begitu, tapi kan apakah hakim bisa yakin dengan alat bukti yang tidak langsung itu? Maka kemudian Dr. Muzakir itu bilang, ada yang disebut dengan bukti primer, ada bukti sekunder, dan ada bukti tersier. Jadi semua menurut dia
akan menunjukkan hakim itu bisa yakin atau tidak. Nah, kalau semuanya berada di posisi sekunder, maka patut dicurigai hakim yang yakin karena bukti sekunder itu. Jangan-jangan itu tadi dia punya persepsi sebelumnya. Misal, hari ini berkata dalam suatu sidang, ya saya mendengar kesimpulan mengatakan bahwa dialah pelakunya. Hari ini bilang lagi, saya cuma melihat bahwa si Fulan berada di rumah ini. Tak satu pun dari keterangan saksi itu bilang bahwa saya melihat dia membunuh si korban. Nah, kira-kira bagaimana cara hakim bisa yakin? Maka dari itu, bukan berarti ini nggak bisa diterima sama sekali. Bukan berarti nggak bisa diterima sama sekali, tapi mesti ada bukti lain yang bisa menjelaskan itu. Oke, jadi secara mungkin ada kendala kalau itu dihierarkikan mungkin ya. Tapi memang ini kita bicara secara ilmiah saja, logiknya alat bukti itu mestinya berhierarki. Atau mungkin kalau kaitannya dari hakim, ya kan bisa bedakan ya. Masa ya aku yakin dengan perkataan orang yang lemah? Masa ya aku bisa yakin dari perkataan orang yang tak melihat langsung? Cuma memang putusan MK sendiri bilang saksi itu boleh yang tidak melihat atau tidak merasakan langsung. Itu putusan MK memperluas itu, dan ini nanti di satu sisi memang baik dalam konteks kejahatan-kejahatan yang minim alat bukti seperti kekerasan seksual. Oke. Nah, dari sekalian, kita masuk ke alat bukti pertama. Oke. Keterangan saksi. Ada dua bagian untuk pertemuan ini yang mau saya terangkan. Satu keterangan saksi dan kedua adalah keterangan ahli. Yang saya mau katakan sebenarnya adalah kita itu kan sering menggunakan istilah apa? Saksi ahli. Oke, sering ya? Mungkin ada saksi ahli kan? Pertanyaan saya, pernah nggak kalian lihat di aturan yang menyebut istilah saksi ahli? Atau menurut kalian secara istilah saja, apakah saksi ahli itu ada istilah yang benar, yang tepat? Gimana maksudnya? Kalau kita mau terjemahkan saksi ahli itu orang, karena ada kata saksi di satu sisi, ada kata ahli di sisi lain kan? Kalau saya sering bilang, ini hanya ada dua kemungkinan. Pertama, saksi ahli ini adalah seorang saksi, ya, tapi dia memiliki keahlian. Yang kedua, saksi ahli ini adalah seorang ahli yang keahliannya adalah memberi kesaksian. Hanya itu hanya dua kemungkinan itu. Cuma masalah dalam hukum acara pidana, saksi ya saksi, ahli ya ahli. Kedua itu berbeda sama sekali. Jadi nggak ada saksi ahli. Walaupun ada sekalian memang dalam praktiknya seringkali seorang saksi ditanyai pendapatnya. Coba kalian perhatikan kasus Komnibum itu, seringkali pengacara itu kemudian meminta kepada hakim, ya, ataupun menyangkal untuk kemudian hakim itu tidak mendengar keterangan yang disampaikan oleh jaksa karena pertanyaannya cenderung kepada ahli. Itu seringkali pengacara Komnibum itu menyangkal pertanyaan jaksa karena pertanyaannya ke sana. Jadi menurut Anda, apakah peraturan ini berlaku atau enggak? Pertanyaan kepada ahli, bukan kepada saksi. Dan saya pribadi dalam pengalaman saya menjadi sekretaris dalam sidang pemeriksaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, memang terjadi juga. Dia didatangkan sebagai saksi, cuman karena majelis saya tahu ini saksi punya keahlian, ditanyalah aturan-aturan lain dalam pemiluan. Dia diminta sebagai saksi. Harusnya yang ditanya, perlihat apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Bukan pendapat dia tentang suatu ilmu. Oke? Jadi saksi adalah saksi, ahli adalah ahli. Nah, dalam konteks hukum acara pidana, saksi dan ahli itu pun bukan alat bukti sebenarnya. Yang alat bukti adalah keterangan saksi,
keterangan ahli. Jadi kalau anaknya tidur di rumah, ya bukan alat bukti. Kalau saksinya nggak hadir di persidangan, ya bukan alat bukti. Nah, ini pun kemarin itu sampai pengacara lawyernya pemelindung itu keluar sidang gara-gara apa? Jaksa memohon kepada hakim untuk didengarkan suatu keterangan dari saksi yang saksinya tidak dihadirkan. Lalu pengacara itu bilang, kami keberatan yang mulia, tapi kalau yang mulia sudah putuskan ya saya minta ahli, tapi kami akan keluar dari persidangan. Tapi kami mengingatkan, apa gunanya kita bersidang di sini kalau kemudian keterangan itu nggak bisa kami tanyai lagi. Dia memberikan keterangan arbitrasi segala macam, tapi nggak bisa kami konfrontasi, kami nggak bisa cek, kami nggak bisa klarifikasi. Dan itulah sebenarnya makna kenapa keterangan saksi itu adalah keterangan yang diberikan di hadapan sidang, bukan keterangan yang berada di luar sidang. Oke. Lantas keterangan ahli apa? Ya, jadi keterangan yang juga disampaikan di dalam sidang, tapi bukan perihal apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dan sebagainya. Ini hubungannya dengan keilmuan si ahli. Kalau dia adalah seorang hakim hukum pidana, maka keterangan yang dia berikan di hadapan majelis itu adalah berkenaan dengan hukum pidana. Dan ini pun mestinya hakim harus jeli, harus bisa membedakan. Ini jangan-jangan pernyataan dia ini adalah kriminologi, bukan pidana. Karena batas-batas ilmu itu kadang-kadang sulit, sehingga seorang ahli pidana menjelaskan bagian dari ilmu kriminologi, menjelaskan tentang bahwa ini memang dia penjahat karena saya melihat ciri-cirinya segala macam, tapi dia didatakan sebagai ahli pidana. Kalau tentang bagaimana orang melakukan kejahatan, mengapa dia melakukan kejahatan, saya pikir bagian dari ilmu kriminologi ada ahlinya masing-masing. Terakhir ada yang mau bertanya? Tadi di sini kita kira-kira. Saya ingin bertanya terkait penjelasan Bapak tadi terkait bahwasanya ada orang-orang menyebutkan saksi ahli, sedangkan yang kita ketahui dalam kitab Undang-Undang Pemacara Pidana pun tidak ada kata-kata saksi ahli, karena dalam KUHP menyebutkan bahwasanya keterangan saksi dan keterangan ahli itu kan dua hal yang berbeda, Pak, dua elemen yang berbeda. Nah, jadi jika kita berbicara terkait kasus yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya ada hakim yang bertanya kepada saksi menurut keahliannya, karena hakim di sini mengetahui bahwasanya si saksi ini juga memiliki keahlian terkait perkara yang disidangkan. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah posisi saksi ini bisa menyangkal pertanyaan dari hakim terkait keahlian beliau? Saksi bisa menolak sesuatu yang bukan pertanyaannya di mana dia ingin untuk datang. Ya, kalau dia datang sebagai saksi, ya dia boleh tolak, mohon maaf. Tapi biasanya itu juga akan disangkal oleh orang yang merasa diberatkan. Ya, pasti ya, orang itu juga akan mengatakan yang dia kalau penjadi tidak disangkal. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena keterangannya tidak ada hubungannya dengan saksi. Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang diajukan kepada ahli. Dari sini saya pikir pertemuan kita, saya mohon maaf tidak ada kekurangan. Nanti ada soal ya tidak banyak, sekitar 5 soal untuk kalian sekalian dikerjakan dan orang dicek e-learningnya masing-masingnya. Jadi kerjakan ya waktunya tidak ada. Intinya itu adalah bagian dari pertanyaan dari sekalian untuk kemudian menjawab soal-soal di ujian semester ataupun di ujian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu banyak kurangnya, saya mohon maaf atas segala kekurangan itu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.